Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. Saya salah satu dosen program studi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT, bidang pengajaran yang merupakan salah satu persyaratan untuk proses pengajuan sertifikasi dosen di tahun 2024. Saya mengampu mata kuliah praktikum akuntansi pengantar 2. Selain itu juga ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, di antaranya mata kuliah praktikum akuntansi pengantar 1 dan juga mata kuliah praktikum aplikasi komputer akuntansi. Pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah praktikum akuntansi pengantar 2 yang merupakan salah satu mata kuliah wajib ditempuh oleh mahasiswa kami di semester 3, di mana mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS praktikum. Mata kuliah ini ditempuh di semester 3 dengan ada beberapa mata kuliah prasyarat. Antara lain yang menjadi prasyarat mata kuliah ini yaitu mata kuliah akuntansi pengantar 1, akuntansi pengantar 2, dan juga praktikum akuntansi pengantar 1. Deskripsi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini membahas tentang penyelesaian siklus akuntansi dengan pendekatan praktek dalam proses penyusunan laporan keuangan pada perusahaan dagang berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau disingkat SAK etap untuk menghasilkan informasi akuntansi yang dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan. Jadi secara umum mata kuliah ini mempelajari bagaimana nanti sebuah perusahaan melakukan pencatatan transaksinya, kemudian sampai menyusun sebuah laporan keuangan. Nantinya mahasiswa akan melaksanakan satu siklus akuntansi mulai dari adanya dokumen transaksi, kemudian dicatat ke dalam jurnal, kemudian diposting ke buku besar, kemudian menyusun laporan keuangan. Secara siklus akuntansi akan dilaksanakan dalam satu semester ini. Kemudian capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi D3 Akuntansi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 2 untuk mata kuliah praktikum akuntansi pengantar 2 ini, yaitu yang pertama mampu menganalisis kesesuaian metode akuntansi yang sesuai dari berbagai pilihan baik yang sudah maupun yang belum baku. Kemudian mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar dan kebijakan akuntansi yang telah ditentukan. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK atau istilah dari kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menguasai kompetensi yang berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproses entry jurnal, buku besar, dana kas di bank, dana kas kecil, kartu piutang, kartu utang, kartu persediaan, dan kartu aset tetap dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap.
Jadi pada mata kuliah ini nantinya setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan bisa menyusun semua hal-hal yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Tadi disebutkan ada entry jurnal, kemudian buku besar, kemudian mengelola dana kas di bank, mengelola dana kas kecil, kemudian mengelola kartu piutang, kartu utang, kartu aset tetap, dan kartu persediaan, yang nantinya hasil akhirnya atau outputnya adalah sebuah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca atau posisi keuangan, dan laporan arus kas. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini ada 5 yang akan dipelajari. Yang pertama, memproses entry jurnal. Yang kedua, memproses buku besar. Yang ketiga, memproses dokumen dana kas kecil dan dana kas di bank. Yang keempat, mengelola kartu piutang, kartu utang, kartu persediaan, dan kartu aset tetap. Dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu dengan metode bentuk pembelajaran kuliah dan juga praktikum, di mana nanti ada beberapa pertemuan di mana dosen nanti menjelaskan terlebih dahulu, kemudian setelah itu akan ada kasus yaitu kasus perusahaan dagang untuk dikerjakan oleh mahasiswa, sehingga nanti mahasiswa akan mengerjakan kasus perusahaan dagang tersebut mulai dari dokumen transaksi, kemudian disusun jurnal, kemudian diposting ke buku besar, sampai menghasilkan laporan keuangan. Nah, ini menggunakan metode praktikum, di mana nanti akan disediakan modul praktikum, yaitu ada 2 buku di modul praktikum ini. Yang pertama, buku 1 berisi terkait informasi perusahaan dan juga dokumen-dokumen sumber dan dokumen-dokumen pendukung. Kemudian di buku 2-nya akan disediakan lembar kerja, mulai dari jurnal, buku kerja buku besar, kemudian lembar kerja pengelolaan dana kas bank, dana kas kecil, pengelolaan kartu-kartu, dan juga ada format laporan keuangan. Metode pembelajarannya menggunakan metode case-based learning, yaitu metode pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk memahami konsep dan teori melalui analisis kasus nyata. Jadi, seperti yang sudah disampaikan, akan ada modul praktikum yang berisi 1 kasus perusahaan dagang, di mana nanti mahasiswa berperan sebagai teknisi akuntansi di perusahaan tersebut. Sistem penilaiannya, bahwa asesmen atau sistem penilaian di sini adalah salah satu proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyiapkan data untuk mengevaluasi pencapaian hasil belajar mahasiswa. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator-indikator dari kemampuan akhir yang dicapai oleh mahasiswa. Penilaian meliputi ranah sikap, keterampilan, dan penguasaan pengetahuan, di mana sistem penilaian di sini untuk mata kuliah praktikum akuntansi pengantar 2 menggunakan rubrik penilaian. Kemudian juga ada tes tertulis. Jadi tes tertulisnya mengerjakan soal praktikum atau soal kasus perusahaan dagang di luar dari soal di modul. Dari penilaian tersebut ada beberapa komponen yang dinilai di mata kuliah ini. Yang pertama, komponen kehadiran sebesar 15%, kemudian komponen tugas 20%, komponen UTS 30%, komponen UAS 35%, dan total komponen 100%.
Untuk range nilai huruf dari kumpulan komponen tadi akan menentukan nilai akhir atau nilai huruf dari mata kuliah ini. Untuk nilai huruf A itu kisaran total nilai 81 sampai dengan 100. Nilai huruf B 69 sampai 80,99. Nilai huruf C 60 sampai 68,99. Nilai huruf D 45 sampai 59,99 dan nilai E 0 sampai 44,99. Selanjutnya akan ditampilkan video cuplikan proses pengajaran mata kuliah ini secara sinkronus tatap muka di salah satu kelas yang di Ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua untuk mata kuliah praktikum akuntansi pengantar yang kedua, di mana materinya hari ini adalah memproses entry jurnal. Ya. Nah, materi hari ini tuh apa sih sebenarnya yang mau kita pelajari? Nah, ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran berarti sesuatu yang akan kita harapkan untuk bisa dicapai setelah kita belajar. Nah, capaian pembelajaran di pertemuan kali ini, mahasiswa mampu menguasai kompetensi yang berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memproses entry jurnal. Jadi materi hari ini kita akan mengenal bagaimana keterampilan untuk menyusun mengerjakan entry jurnal, di mana nanti ada dokumen-dokumen sumbernya. Ya, jadi entry jurnal itu merupakan salah satu siklus akuntansi di perusahaan dagang, ya, di mana nanti akan ada dokumen transaksi. Dari dokumen transaksi itu kemudian kita catat di dalam jurnal. Nah, di sini di materi ini nanti harapannya kalian akan mempunyai pengetahuan, kemudian keterampilan serta sikap kerja. Jadi bukan hanya pengetahuan saja, bukan hanya tahu saja, tapi kalian sudah terampil mengerjakan, kemudian mempunyai sikap kerja yang profesional untuk menyusun entry jurnal. Nah, kemudian deskripsi singkat dari materi perkuliahan hari ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber itu ada misalnya ada dokumen faktur, ada nota kredit, ada nota debit, ada bukti memorial dan lain-lain. Kemudian dokumen pendukungnya berarti ada lembar kerjanya, ya, ada jurnal-jurnalnya. Nah, kemudian yang kedua pencatatan dokumen sumber ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan juga ada jurnal memorial atau jurnal umum. Nah, nanti masing-masing jurnal itu kita akan jelaskan fungsinya, karena masing-masing jurnal mempunyai fungsi masing-masing dan punya dokumen transaksi yang masing-masing punya dokumen transaksi, ya, gitu. Jadi ada perbedaan antara jurnal-jurnal tersebut. Kemudian, nah, dokumen transaksinya apa saja? Dokumen transaksi atau bukti transaksi atau bisa disebut dengan bukti akuntansi itu ada bukti transaksi internal dan ada bukti transaksi eksternal. Internal berarti yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Kemudian kalau transaksi eksternal berarti yang diperoleh dari rekanan, misalnya dari customer atau dari supplier. Nah, di sini bukti transaksi internal ada bukti memorial, sedangkan bukti transaksi eksternal itu ada faktur penjualan, nota kontan, nota kredit, ya, dan lain-lain. Nah, jadi ada dua jenis bukti atau dokumen transaksi. Lalu kemudian jurnalnya apa saja? Ada 5 jurnal tadi. Ya, ada 5 jurnal. Jurnal yang pertama ada jurnal penjualan atau sales journal. Sales journal ini fungsinya untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit, ya. Jadi
Jadi selain transaksi penjualan barang dagang secara kredit tidak bisa dicatat di dalam sales jurnal. Kemudian ada jurnal pembelian atau purchase journal. Fungsinya untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Kalau pembelian barang dagangnya secara tunai berarti tidak bisa kita catat ke dalam purchase journal. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Fungsinya untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Artinya, ketika perusahaan itu menerima uang, ya uang kas, baik secara transfer maupun secara cash tunai, itu pasti dicatat ke jurnal ini. Contohnya transaksi apa? Penerimaan kas. Pelunasan piutang, ya misalnya. Terus ada penjualan tunai. Kemudian ada pendapatan, bisa pendapatan dividen dan lain-lain ya. Itu untuk jurnal penerimaan kas. Kemudian yang keempat ada jurnal pengeluaran kas atau jurnal cash payment journal. Ini fungsinya untuk mencatat semua transaksi di mana perusahaan itu mengeluarkan kas. Contohnya apa? Pembelian kendaraan, pembelian barang dagang secara tunai misalnya, atau pembayaran gaji, pelunasan utang ya. Jadi semua transaksi di mana perusahaan itu mengeluarkan uang kas pasti dicatat ke cash payment. Yang terakhir ada jurnal umum atau memorial journal. Ini fungsinya untuk mencatat semua transaksi. Identifikasi dokumen transaksi sekarang. Jadi tadi sudah diketahui fungsi-fungsi jurnalnya untuk apa saja. Sekarang bagaimana cara mengidentifikasi di dokumen transaksi itu dicatat kemana, gitu ya. Dan di sini untuk jurnal penjualan atau sales journal itu bukti transaksinya berupa faktur penjualan, ya, untuk pelanggan. Jadi di mana perusahaan kita, kalau kita bekerja sebagai seorang akuntan di suatu perusahaan kita itu mengeluarkan faktur yang ditujukan untuk pelanggan. Membuat bukti kas masuk itu adalah dari perusahaan internal ya, dari sendiri. Kemudian jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, ini juga dokumennya berupa bukti kas keluar. Yang mengeluarkan ya perusahaan sendiri. Jadi ketika perusahaan mengeluarkan uang kas akan membuat dokumen berupa bukti kas keluar. Jurnal umum atau memorial journal, ini bukti transaksinya berupa bukti memorial, bisa berupa nota kredit maupun berupa nota debit. Pemasok. Nah, ini dicatat sebagai dokumen transaksi pembelian barang dagang secara kredit, kemudian dicatat di dalam jurnal pembelian. Kerja sales jurnal atau jurnal penjualan, di mana format secara umum seperti ini, pasti ada tanggal, ada nomor dokumen, kemudian ada nama customer-nya. Di sisi debit ada akun receivable atau piutang dagang, dan ada cost of merchandise sold atau cost of goods sold, sama saja seperti harga pokok penjualan. Sisi kreditnya ada sales atau penjualan, ada VAT out untuk PPN keluaran, dan ada merchandise inventory untuk mencatat persediaan barang dagang. Tera faktur penjualan. Kemudian kop yang mengeluarkan faktur penjualan itu adalah perusahaan kita ya. Kalau di sini saya contohkan perusahaan kita adalah PT Zalia. Berarti ketika PT Zalia mengeluarkan faktur penjualan, kita catat ke dalam sales journal. Ditujukan kepada perusahaan lain. Kerja purchase journal atau jurnal pembelian. Formatnya seperti ini, secara umum ada tanggal, ada nomor dokumen, ada nama vendor atau nama supplier. Sisi debitnya ada dua, merchandise inventory, persediaan barang dagang, dan VAT in untuk PPN masukan. Sisi kredit ada account payable atau utang dagang. Sama seperti faktur penjualan, tetapi kopi yang mengeluarkan adalah nama perusahaan lain. Kalau di sini tadi kita contohkan nama perusahaan kita adalah PT Zalia. Nah, ini yang mengeluarkan adalah PT Zalia. Ditujukan kepada PT Zalia. Nah, kalau ada transaksi, dokumen transaksi seperti ini, maka harus dicatat di dalam purchase journal. Oke. Lembar kerja untuk cash receipt journal. Nah, di lembar kerja cash receipt journal ini ada banyak sekali tabel kolomnya, ada tanggal, ada nomor dokumen, ada nama akun untuk sisi kredit ya, jika sisi kreditnya selain piutang dagang. Sisi debit ada sales diskon atau potongan penjualan.
ada cash in bank atau cash di bank. Sisi debit ada order. Order ini untuk mencatat akun-akun sisi debit selain sales discount dan cash in bank. Kemudian sisi kredit ada pun receivable, piutang dagang, dan ada kolom other, kolom lain-lain. Nah, ciri-cirinya untuk cash reserve itu tertulis bukti kas masuk. Ya, berarti kalau ada transaksi, ada dokumen transaksi tertulis bukti kas masuk, PT Zalia opnya, maka ini adalah transaksi yang dicatat ke cash reserve jurnal, gitu ya. Dokumen bukti cash payment. Nah, ciri-cirinya untuk dokumen bukti cash payment yang pertama tertera bukti kas keluar, kemudian ada kop nama perusahaan kita, jurnal. Di memorial jurnal, di sini saya contohkan berupa nota kredit. Kalau dokumen memorial jurnal ada berbagai macam, bisa bukti memorial, bisa nota kredit, bisa nota debit. Kemudian formatnya jurnal, memorial jurnal ada tanggal, ada nomor dokumen, ada kas kecil. Ini tergantung dari masing-masing perusahaan menerapkan metodenya apa. Ya, jadi voucher kas kecil ini dokumen transaksi pengeluaran kas kecil, di mana perusahaan akan ada dua pilihan metode. Dua metode ini sama, ya. Kemudian pada saat penggunaan sistem impres tidak ada jurnal. Fluktuasi ada jurnal, ya biaya, kemudian kreditnya kas kecil. Pada saat pengisian kembali untuk sistem impres yang dicatat biaya-biayanya, penyesuaian sistem impres, biaya-biayanya di debit, kemudian kas kecil dengan fluktuasi tidak ada penyesuaian, tidak ada value. Jadi itu perbedaan antara sistem impres dengan sistem fluktuasi kas kecil. Gitu. Oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Saya Pak, Oke. bertanya. Silakan Mbak Sylvia. Jika ada transaksi pengeluaran kas kecil, itu masuknya ke jurnal apa ya Pak? Oke, jadi ketika ada transaksi pengeluaran kas kecil, dicatatnya ke jurnal mana? Nah ini, jadi tadi pengeluaran kas kecil itu kan buktinya berupa voucher kas kecil. Nah ini tergantung dari metodenya. Tadi ada metode impres, ada fluktuasi. Jadi ketika ada pengeluaran kas kecil, jika menggunakan metode impres, kan tidak ada pencatatan jurnal, jadi tidak ada jurnal yang dicatat, hanya mencatat ke petty cash book saja. Sedangkan kalau metodenya menggunakan fluktuasi, dicatat di dalam cash payment journal. Gitu. Jadi nanti di cash payment journal akan ada kolom akun petty cash di sisi kredit. Gitu Mbak Sylvia. Iya. Oke? Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Lagi pertanyaan lagi, silakan. Bertanya Pak, untuk perbedaan dokumen retur penjualan dan pembelian apa ya Pak? Oke, jadi untuk perbedaan dokumen transaksi retur pembelian dan retur penjualan itu sebenarnya sama-sama berbentuk nota kredit, ya, sama-sama nota kredit, tapi yang membedakan adalah kop yang mengeluarkan. Jika nota kredit itu yang mengeluarkan adalah nama perusahaan kita, berarti itu bukti transaksi retur penjualan. Nah, jika nota kredit itu yang mengeluarkan perusahaan lain, ditujukan ke perusahaan kita, itu bukti transaksi retur pembelian. Gitu. Dua-duanya sama-sama dicatat ke dalam memorial jurnal. Itu Mas Abid. Baik Pak, terima kasih. Oke, setelah kita pelajari tadi dokumen-dokumen transaksi, kemudian fungsi dari jurnal-jurnal tadi. Nah, sekarang tugas kalian hari ini ada tugas mandiri, ya, yaitu yang pertama kalian diminta untuk mengunduh soal kasus transaksi dan lembar kerja jurnal PT Buana yang ada di menu tugas di Sinau. Itu. Kemudian yang kedua kalian identifikasi dokumennya dari PT Buana tersebut. Kemudian yang ketiga catat dokumen transaksi yang ada di soal tadi ke dalam lembar kerja jurnal. Sampai sini jelas ya? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan.
Terima kasih banyak untuk perhatian dan atensinya dari teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK TPT bidang pengajaran yang sudah saya buat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini bisa memberikan gambaran bagaimana saya melaksanakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran di mata kuliah Praktikum Akuntansi Pengantar 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.